Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah pesawat gilingan bersama saya Ari Wibowo dari Politeknik LPP Yogyakarta. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kuliah kita dengan topik proses ekstraksi di stasiun gilingan. Kita telah membahas dua bagian dari stasiun gilingan, yaitu bagian pembongkaran dan bagian pengerja pendahuluan atau cane preparation. Pada bagian pembongkaran, yang bertugas untuk membongkar tebu yang masuk ke dalam pabrik, ada dua parameter penting di dalam bagian ini. Yang pertama adalah kecepatan daripada pembongkaran itu sendiri. Yang kedua adalah kebersihan dari tebu yang akan digiling. Nah, setelah tebu dibongkar dan siap di dalam pabrik, maka selanjutnya akan masuk ke bagian kedua, yaitu adalah bagian pengerja pendahuluan. Terdapat beberapa alat yang masuk ke dalam bagian ini, di mana seperti yang kita tahu, alat yang paling utama kita sebut sebagai unigrater atau hammer shredder. Parameter utama dari peralatan pengerja pendahuluan itu adalah seberapa halus ampas yang akan dihasilkan, atau kita sebut dengan preparation index. Nah, dengan ampas yang halus dari proses pencacahan tebu, maka kita akan lebih mudah di dalam proses ekstraksi. Target daripada pengerja pendahuluan dengan nilai preparation index di atas 90%. Artinya ketika kita menghasilkan proses pencacahan dengan preparation index di atas 90%, maka ampas yang dihasilkan adalah ampas yang halus. Setelah dicacah, maka tebu sudah berubah menjadi ampas. Yang dalam hal ini ampas masih dalam keadaan basah karena masih mengandung nira. Nah, maka proses selanjutnya itu adalah proses ekstraksi di bagian gilingan atau bagian ekstraksi. Nah, bagian ini adalah bagian yang paling utama dari stasiun gilingan. Seperti yang kita ketahui, tujuan utama dari stasiun gilingan adalah untuk mengambil nira yang sebanyak-banyaknya dari ampas tebu. Artinya tugas inilah yang dilaksanakan oleh bagian ekstraksi ini atau bagian gilingan ini. Nah, karena ini merupakan bagian utama dari stasiun gilingan, maka parameter dari stasiun gilingan secara keseluruhan ditentukan oleh parameter yang ada di bagian ekstraksi ini. Terdapat 3 parameter yang menjadi nilai atau menjadi parameter utama. Yang pertama adalah mill extraction, atau ekstraksi gilingan, di mana target kita adalah di atas 95%. Yang kedua adalah pol yang ada di dalam ampas atau kadar gula yang terkandung di dalam ampas. Ini targetnya tidak boleh lebih dari 2% atau kurang dari 2%. Yang ketiga, parameter berikutnya adalah zat kering ampas atau tingkat kekeringan ampas. Nah, nilainya adalah di atas 50%. Semakin kering ampas, maka zat kering ampasnya semakin tinggi, di atas dari 50%. Setelah melalui proses ekstraksi ini, maka tebu akan terpisah menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah ampas, yang kemudian akan dibakar menjadi bahan bakar di boiler, dan yang kedua itu adalah nira atau kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai juice, yang nanti akan masuk ke bagian proses atau diproses untuk menjadi gula kristal. Lagi membahas tentang ekstraksi yang ada di gilingan. Ekstraksi kalau yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemerahan adalah proses memisahkan atau
pengambilan nira tebu atau tadi juga disebut juga dengan jus dari ampas tebu, dengan targetnya adalah diperoleh nira yang sebanyak-banyaknya yang terkandung di dalam ampas untuk dapat diproses lebih lanjut menjadi gula kristal. Adapun parameter ekstraksi ya, yang disebut dengan mill extraction, kalau di dalam pabrik gula kadang-kadang juga disebut sebagai HPG, harga pemerahan gula. Ekstraksi ini dinyatakan baik jika potensi gula yang terdapat di dalam tebu dapat diambil menjadi nira itu sebanyak-banyaknya dengan target kurang lebih 95% atau malah di atas 95%. Sehingga ini adalah target yang harus dicapai oleh setiap pabrik gula. Artinya 95% nira yang terkandung di dalam ampas itu harus diambil oleh stasiun gilingan. Metode daripada ekstraksi itu yang ada di pabrik gula yang ada di dunia itu terdapat dua metode. Yang pertama adalah menggunakan roll mill atau gilingan roll, dan yang kedua ada teknologi yang disebut dengan diffuser. Di Indonesia hampir semua pabrik gula menggunakan gilingan roll. Hanya ada dua pabrik saja yang menggunakan diffuser, yaitu pabrik gula Bunga Mayang di Lampung dan pabrik gula Kedawung di Pasuruan. Tetapi di seluruh dunia sebenarnya penggunaan roll dan diffuser ini relatif sama banyaknya. Jadi cukup banyak juga pabrik-pabrik gula yang menggunakan diffuser. Tetapi di Indonesia lebih cenderung menggunakan gilingan roll. Lebih lanjut, dari dua teknologi yang digunakan di dalam ekstraksi gilingan, kita bahas dulu yang pertama, yaitu proses ekstraksi dengan menggunakan gilingan roll. Ya, seperti yang tadi, karena memang ini yang paling banyak digunakan di Indonesia. Gilingan roll ini secara umum memiliki konstruksi seperti gambar seperti ini. Ya, terdapat beberapa bagian penting di dalam proses ekstraksi ini. Yang utama adalah 3 roll. Jadi gilingan roll ini pasti terdiri atau memiliki 3 jenis roll. Yang pertama adalah top roll atau disebut juga dengan roll atas. Yang kedua adalah feed roll atau roll depan. Dan yang terakhir adalah delivery roll atau roll belakang. Yang berikutnya, yang paling penting lagi adalah standar gilingan atau milcik. Ya, ini adalah konstruksi yang menumpu seluruh peralatan yang ada di dalam satu tandem gilingan ini. Standar ini harus memiliki konstruksi yang sangat kuat karena seluruh beban yang ada di dalam gilingan ini ditanggung oleh milcik ini atau standar ini. Yang berikutnya adalah hidrolik. Ya, ini yang ada di bagian atas seperti ini. Nah, ini dipasang persis di atas poros roll atas di kedua sisi. Ya, jadi ada dua sisi. Fungsinya itu adalah memberikan tekanan ke bawah kepada roll atas, sehingga roll selalu memberikan tekanan yang cukup besar pada saat proses penggilingan. Nanti mungkin lebih detail kita bahas terkait dengan hidrolik ini. Yang berikutnya adalah roda gigi pinion. Nah, ini tempatnya seperti ini, gambarnya kurang lebih. Nah, ini adalah roda gigi yang berfungsi untuk mendistribusi daya dari penggerak gilingan masing-masing kepada masing-masing roll. Jadi penggerak gilingan biasanya itu ditempatkan di roll paling atas. Nah, dengan adanya roda gigi pinion ini, putaran itu didistribusi kepada dua roll yang ada di roll depan dan roll belakang.
Roda gigi pinion ini juga bisa tidak digunakan. Nah, pada saat misalnya gilingan yang menggunakan penggerak individu atau masing-masing roll itu disambungkan dengan penggerak-penggerak tersendiri. Nanti mungkin akan kita bahas pada sesi penggerak gilingan. Berikutnya itu adalah feeding roll. Nah, yang tempatnya ada di sini, ini roll yang lebih kecil ukurannya daripada roll utama. Nah, fungsi dari feeding roll ini adalah membantu proses pengumpanan. Ya, jadi roll masuk sebelum masuk ke dalam 3 roll utama itu harus melalui feeding roll. Ya, sehingga apa? Sehingga ampas yang masuk itu memiliki tekanan yang cukup tinggi sehingga dia lebih mudah untuk diperah. Ada beberapa jenis feeding roll, nanti akan kita bahas di peralatan pengumpan setelah topik yang kita bahas seperti ini. Di dalam pabrik gula itu biasanya terdapat minimal 4 tandem gilingan seperti gambar yang seperti ini. Jadi ada beberapa juga yang lebih dari 4 ya. Ada yang menggunakan 5 atau 6 atau bahkan ada yang 7 tandem seperti ini. Ya. Formasi tandem ini saya rasa sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bagaimana alur daripada ampas dan alur daripada nira. Selanjutnya konstruksi detail dari satu tandem gilingan, misalnya mulai dari roll, hidrolik, standar, penggerak, feeding roll dan lain sebagainya nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, secara lebih detail selanjutnya akan kita bahas proses ekstraksi dengan gilingan yang menggunakan roll. Ya, seperti di slide sebelumnya, bagian utama dari suatu sistem gilingan roll itu adalah menggunakan 3 roll dengan formasi segitiga. Ya, kurang lebih digambarkan seperti ini, di mana terdapat roll atas, yaitu di bagian atas, kemudian roll depan, ya, dan juga ada roll belakang. Di antara roll depan dan roll belakang itu terdapat sebuah peralatan yang disebut sebagai plat ampas atau truss plate. Ya, plat ampas ini merupakan jembatan antara roll depan dan roll belakang sehingga ampas dapat mengalir dan tidak terjatuh ke bawah. Ini plat ampas ini satu alat yang sangat penting dan memang sangat menentukan keberhasilan dari proses ekstraksi. Di belakang nanti kita akan ada bagaimana caranya menghitung dan juga merancang sebuah plat ampas. Ketika di dalam gambar ini ampas itu akan masuk dari sisi kiri ya, seperti arah panah ini. Nah, ketika ampas masuk seperti itu, maka roll atas itu akan berputar berlawanan arah jarum jam. Ya, seperti gambar panah ini ya. Nah, sementara roll depan dan roll belakang itu memiliki putaran searah dengan jarum jam. Nah, seperti juga arah panah yang ada di gambar. Dengan arah putaran ini, maka ampas yang masuk celah di antara kedua roll seperti mengalami sedotan gitu ya, seperti tersedot untuk masuk ke dalam celah yang lebih tinggi, yang lebih dalam. Nah, kemudian terdapat 2 celah di antara 2 roll begitu ya. Celah antara roll atas dan roll depan kita sebut sebagai bukaan muka ya, bukaan muka. Sedangkan celah antara roll atas dan roll belakang disebut dengan bukaan belakang. Nah,
Bukaan muka atau celah antara roll atas dan roll depan memiliki celah yang lebih besar, ya kurang lebih 2 kali lebih besar dibandingkan dengan bukaan belakang. Fungsi dari bukaan muka adalah mendorong agar ampas dapat mengalir dengan tekanan yang cukup ke bukaan belakang dengan melalui plat ampas. Ya. Bukaan belakang, ya, yang ada di belakang antara roll atas dan roll belakang itu merupakan bukaan yang sangat sempit, ukurannya hanya beberapa milimeter saja. Nah, bukaan ini proses penggilingan utamanya dilakukan. Roll atas akan menekan dan roll belakang menjadi landasannya, sehingga ampas mengalami tekanan yang sangat tinggi dan nira keluar dari sel-sel tebu. Ya, kurang lebih gambaran daripada alur tebu atau alur ampas itu akan seperti ini. Ya. Di bagian atas, nah ini tadi roll atas ini dia memungkinkan untuk lifting, ya, dia dapat naik turun, ya, sehingga untuk memberikan tekanan yang cukup kita harus memberikan gaya dari atas, yaitu dalam bentuk tekanan hidrolik atau menggunakan sistem hidrolik, ya. Nah, hidrolik ini ditekan di kedua poros daripada roll atas, ya, di antara roll atas. Nah, dengan adanya hidrolik maka celah di antara roll atas dan roll belakang itu menjadi sangat kuat begitu ya, memiliki gaya dan tekanan yang sangat kuat, sehingga kemudian memberikan tekanan yang cukup bagi ampas untuk mengeluarkan niranya. Nah, nira itu akan keluar utamanya sebagian besar itu adalah melalui celah di antara plat ampas dan roll belakang, ya, kurang lebih gambarnya adalah seperti ini. Jadi inilah proses pemerahan, ya, proses pemerahan. Nah, agar pemerahan itu sesuai dengan target, ya, seperti yang kita rencanakan, yaitu memiliki mil ekstraksi di bawah 95%, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus kita gunakan, ya. Jadi ada 3 prinsip yang disebut dengan 3A, yaitu anteng, antep, dan apuh. Nah, ini menggunakan bahasa Jawa, ya, menggunakan bahasa Jawa. Anteng, ya, yang berarti tebu masuk ke dalam gilingan dengan jumlah yang stabil dan konstan, atau anteng tadi. Artinya tebu yang masuk gilingan harus stabil, ya, teratur, bahkan diatur sejak di dalam proses pembongkaran. Seperti yang kita tahu, ada peralatan namanya meja tebu. Di sana adalah untuk mengatur umpan, ya, seberapa banyak tebu yang masuk itu diatur dengan meja tebu. Termasuk juga mengatur dengan kecepatan gain carrier. Artinya bagaimana biar dia bisa stabil dan anteng. Ketika misalnya tebu yang masuk ke dalam gilingan itu berkurang atau sedikit, maka gain carrier dan gain elevator yang ada di alat-alat pengangkut itu dijalankan dengan lebih cepat. Atau sebaliknya, kalau di dalam gilingan itu ampasnya banyak, maka kemudian gain carrier akan berjalan lebih lambat. Yang berikutnya, A berikutnya itu adalah antep, ya. Antep berarti adanya tekanan yang cukup tinggi pada saat pemerahan. Jadi kuncinya adalah di tekanan, ya. Jadi bagaimana memberikan tekanan yang cukup tinggi? Ada 2 faktor. Yang pertama adalah hidroliknya cukup. Yang kedua adalah putaran daripada roll itu juga tidak terlalu cepat. 3 faktor, ya. Yang ketiga adalah
bagaimana ampas yang masuk itu juga punya ketebalan. Ya, jadi tidak kosong, ya, tidak kosong. Sehingga bagaimana kita menjaga kapasitas sehingga ampas yang masuk itu selalu tebal. Jadi kalau misalnya ampasnya yang masuk itu kurang banyak, kurang tebal, maka roll juga tidak bisa memberikan tekanan secara maksimal. Sehingga karena tekanannya tidak tercapai, maka ekstraksinya juga tidak akan diperoleh secara maksimal. Yang terakhir, parameter 3A yaitu adalah apuh, yaitu nira dapat terperah dengan maksimal sehingga ampas yang diperoleh itu relatif kering. Ya, jadi kalau dalam bahasa Jawa, apuh itu adalah kering, ampas yang sudah kering. Jadi ketika kita melakukan ekstraksi, maka kita akan memperoleh nira atau ampas yang benar-benar kering, maka disitulah kita sebut ampas itu apuh. Baik, mungkin ya, baik, demikianlah proses atau topik bahasan kita tentang ekstraksi gilingan kali ini. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail beberapa konstruksi dari peralatan yang digunakan di stasiun gilingan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.